Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Budaya Komputer. Kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel untuk pemula atau yang baru pertama sekali mengenal atau menggunakan Excel. Nah, Excel yang saya gunakan di sini adalah Excel yang 2013. Tapi secara umum Excel itu sama, ya. Kita bisa menggunakan Excel yang versi sebelumnya atau yang 2013 atau yang sekarang yang lebih terbaru, silahkan. Tapi secara umum hampir sama. Oke, langsung saja kita mulai. Di Excel itu ada menu Home. Ini adalah menu yang pertama sekali terbuka ya ketika kita membuka Excel. Karena dia pertama sekali terbuka, itu artinya semua sub-sub menunya ini adalah menu-menu yang umum kita gunakan. Mengatur tampilan contohnya ya. Di sini kalau kita menuliskan sesuatu, misalnya saya tuliskan daftar barang siap jual ya, daftar stok barang. Seperti ini. Kalau kita letakkan di sel A2 ya, teman-teman, ini adalah sel ya. Sel ini adalah pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita menyebutnya XY. Jadi kalau di sini nyebutnya ini X, ini Y. Berarti kalau di sini koordinatnya ya, kalau di dalam matematika kita menyebutnya koordinat. Kalau di sini koordinatnya berarti ini adalah A2. Kalau di sini koordinatnya berarti D3. Kalau di sini koordinatnya berarti D10. Nah, jadi teman-teman itu kita pahami dulu ya. Jadi bahwa semua sel ini ada namanya. Dengan itulah kita nanti akan melakukan yang namanya operasi aritmatika di dalam Excel ini. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke sini. Ketika kita menuliskan daftar stok barang, nah di dalam menu home ini ada beberapa sub menu yang kita gunakan. Contohnya mau tebal, mau di fontnya mau dibesarkan. Teman-teman bisa membesarkan seperti ini atau langsung memilih dari sini juga boleh. Lalu fontnya mau diganti, teman-teman boleh mengganti seperti ini, ya ada di sini. Ya. Ini. Lalu misalnya di bawahnya kita tuliskan misalnya nama perusahaannya, PT Sinar Terang Sekali. Nih. Nah, posisinya kita tulis teman-teman, yang harus diperhatikan adalah saya menuliskannya di sini. Ingat, ya di mana kita meletakkan pertama sekali, maka yang dia ingat adalah sel itu. Teman-teman melihat di sini ada daftar stok barang. Tapi dia kan nyampe ke E ini. Ya. A, B, C, D, E itu nyampe. Jadi bukan semua sel ini diisi, tapi yang terisi adalah A1. Karena kalau kita gerakkan ke kanan, kosong dia nggak ada. Jadi isi daripada sel itu bisa kita lihat di dalam status bar ini. Kita ketahui status bar isinya apa, nanti kita lihat di sini di dalam satu sel itu isinya apa kan kelihatan di sini. Ya. Formula bar ya, bukan status bar, sorry. Kelihatan intelijennya formula bar. Kalau kita klik ke kanan, ya kosong, berarti C, D, E ini tidak ada isinya. Yang berisi adalah A2. Demikian juga yang di bawahnya, sama. Ya, misalnya saya besarkan lagi, seperti ini. Jadi, teman-teman nanti yang harus dipahami adalah sel itu isinya apa. Jangan sampai mengcopy yang sel kosong. Ya, saya misalnya mau mengcopy sinar terang sekali ini, ngopinya supaya ada banyak misalnya. Ya. Jadi saya ngopinya dari sini. Ini tidak bisa, harus cari yang berisi. Nah ini berisi toh, saya Ctrl C, saya bawa ke sini, Ctrl V, dia ada di sini sekarang. Ctrl C, Ctrl V. Itu ya teman-teman, kalau misalnya agak kesulitan, bisa Ctrl Insert. Ya, ini kita bisa gunakan Ctrl Insert, tombol Insert. Ya, atau bisa kita juga lihat dari
eh, dari sini ya. Di sini ada copy. Ini copy ya teman-teman ya. Copy, di sini ada copy. Jadi kalau kita copy, kopinya itu harus sel yang berisi ya. Copy, lalu saya letakkan di mana? Di sini kalau cuma satu tok. Kalau banyak berarti saya blok eh, sejumlah tempat, sejumlah data yang akan di copy. Jadi misalnya ini tadi saya copy, ya, posisinya di copy, saya copy. Lalu dia kan ada garis kecil melingkar putus-putus ya. Saya copy kan di sini. Saya enter. Dia kan ada di sini. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu sekedar untuk mengetahui bahwa di home ini kita bisa menghapus, kita juga bisa memformat dan lain-lain sebagainya. Sekarang, misalnya kita bikin di sini dulu ya, daftar nomor, lalu nama barang gitu ya. Lalu di sini kita bikin satuan, jumlah, harga, total ya, jumlah stok ya, jumlah stok. Nah, di sini teman-teman lihat tampilan dari judul ini ya, title-nya ini ya, kok bukan title tapi field-nya ini masih kecil ya, masih 11. Kita buat jadi 14. Lalu menama barang itu kan seperti ini. Kalau mau dilebarkan karena nama barang itu umumnya kan panjang ya. Bisa kita klik 2 kali di sini agar dia menyesuaikan nama barang. Di sini ya teman-teman, ketika dia berubah menjadi cross, menjadi plus seperti ini. Nih, jadi plus ini. Nih. Kita geser ke kanan, di drag boleh. Satuan juga sama, jumlah juga sama, harga tentu lebih besar dan total juga seperti ini. Ya nanti total ini kita isi jumlah dikali harga ya, walaupun ini stok hanya untuk belajar bagaimana kita melakukan perhitungan aritmatika. Nah, untuk membuat penomoran ya, penomoran kita turunkan di bawah sini, berarti nomornya misalnya kita bikin sampai 10 ya. Berarti di sini kita bikin sampai 10, nanti di sini sampai 16 berarti ya. Sini satu aja dimasukkan. Setelah itu di bawah ini, di bawah pojok kanan itu kan ada ini nih. Ketika kita arahkan pointer, ini adalah pointer. Ketika kita arahkan pointer di sini, kan ada tanda plus. Itu diklik kanan, lalu digeret ke bawah. Seperti ini teman-teman. Lalu di sini kan ada menu yang namanya autofill option. Ya, mengisi secara otomatis. Kita pilih yang fill series supaya dia menghitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan namanya juga series ya. Nah, ini enggak 11-nya enggak usah, sampai 10 dulu aja. Kalau mau dibesarkan sama seperti tadi, kita masih ada di sini di home, besarkan aja di ini langsung. Nah, bagaimana caranya supaya ada terlihat kotaknya? Teman-teman bisa letakkan posisi kursor ya, pointer ini di A5 di posisi nomor, lalu kita drag ke kanan, drag ke bawah, bisa seperti ini ya, atau letakkan di sini lalu bisa menggunakan shift panah kanan dan panah ke bawah. Ini teman-teman ya, tombol shift plus panah ke kanan, panah ke bawah, atau kemana saja sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini tekan shift, jangan dilepas, lalu kita geret ke bawah. Lalu setelah itu kita pilih di sini garisnya yang mana ya teman-teman. Di sini ada garisnya teman-teman. Masih di home ya teman-teman ya. Klik, lalu kita pilih yang all border. Akan ada garisnya sekarang ini. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita kasih garis seperti ini ya, mau bikin yang garis title field-nya ini ya. Field ini, atributnya ini ya. Field atau atribut ini ya, ini atribut ya, sering disebut atribut. Nomor, nama barang, satuan, jumlah. Mau kita bikin tebal sendiri supaya dia lebih jelas, kita bisa melakukannya dengan cara klik kanan. Klik kanan, klik kanan. Lalu kita pilih di sini format cell. Kita diklik kanan, format cell. Lalu
Kita pilih yang sini kan ada number, align, font, border, fill, protection. Lalu di sini kita pilih yang border. Ya. Lalu setelah ini kita pilih di sini stylenya. Style ini adalah jenis-jenis garis yang bisa kita gunakan. Misalnya saya gunakan yang ini. Ya, saya langsung arahkan ke sini. Saya klik satu-satu seperti ini. Di sini ya. Supaya nanti dia akan memformat sesuai dengan pilihan yang kita buat. Jadi kalau kita klik seperti ini, maka garis yang di sini nanti akan menjadi tebal seperti ini. Nah, teman-teman lihat, udah tebal kan? Nih, udah tebal ini sekarang. Kalau misalnya kita ganti, ya, Pak, gimana kalau diganti? Ganti enggak apa-apa. Format cell, lalu kita pilih lagi yang lebih tebal. Sini, tapi atasnya aja yang tebal. Bawahnya kita bikin yang tipis misalnya. Bawahnya kita bikin tipis. Kiri kanannya itu yang warna tadi. Bisa. Ini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Kalau mau dikasih background juga bisa. Nanti aja ya. Lalu sekarang kita tulis dulu nama barangnya di sini. Misalnya kita tulis di sini nama barangnya sabun sabun mandi. Lalu sikat gigi. Sikat kiri, sikat gigi, lalu pembersih lantai, lalu apalagi sikat ember, ember gitu aja lah. Lalu ini ya barang-barang yang ada di kamar mandi ya, kita buat pendataannya misalnya ya, data barang-barang yang ada di kamar mandi, sabun mandi, sikat gigi, lalu pembersih lantai, ember, lalu gayung, setelah itu odol, lalu ada lagi handuk, ada lagi sampo, ada lagi sini yang di kamar mandi itu ada kaca, lalu ada sisir. Oke, ini aja dulu ya. Misalnya satuan, kalau sabun mandi itu satuannya kan biasanya pieces ya. Sikat gigi juga sama, kalau sama misalnya ya ini bersama. Kalau sama sikat gigi pieces, pembersih lantai itu botol misalnya, ini botol. Kalau ember itu pieces ya. Biasanya kalau sudah ada, dia akan membuat intelijennya secara otomatis. Gayung ya, pieces juga. Biji. Kalau ini ya satu ya pieces juga lah. Handuk satu pieces, biji ya. Sampo satu botol ya. Kaca satu biji itu pieces ya. Sisir satu pieces. Lalu di sini buat sikat gigi itu satu pieces. Oke, seperti ini. Supaya dia di tengah, misalnya ini ingin di tengah ya, kita blok ya. Di blok itu bisa diklik dulu ya, diklik dulu lalu di drag sampai ke bawah. Di klik di drag itu, kliknya itu jangan dilepas lalu ditarik ke bawah. Setelah itu kita pilih yang ini nih, masih di sini nih. Nih, center your content nih. Jumlahnya misalnya kita bikin sini 12, sini kita bikin 50, lalu kita bikin di sini 30, sini 25, 55, 69, 60, 78, 80 misalnya seperti ini ya. Ini contohnya ya.
Jadi barang-barang yang ada pada kita saat ini, ya seperti ini jumlahnya. Ya, lalu harganya, kalau sabun yang umum ya kita bikin yang umum aja lah ya, 4.000, sikat gigi 3.000, lalu pembersih lantai 18.000, lalu ember 24.000, lalu gayung 5.000, odol kita isi 6.700, untuk 40.000, sampo botol ada juga saset ya 30.000, kaca 20.000, sisir 3.000. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita ingin memformat, karena ini angka rupiah ya, nilai rupiah, kita bisa memformat ini menjadi lebih jelas antara satuan, puluhan, ribuan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Jadi kita format dengan format Indonesia. Kita blok dulu seperti tadi ya teman-teman. Bloknya itu seperti tadi, bisa menekan mouse atau klik kiri. Setelah itu dilepas, kita klik kanan. Posisi seperti ini masih ke format sel tadi. Tapi sekarang kita pilih yang number. Nah, number berarti kalau yang general itu seperti ini, number ini bisa kita pilih yang model seperti ini. Berapa desimal di belakang koma. Ya. Bisa tulis seperti ini, bisa seperti ini. Ini kita gunakan number, kita gunakan currency. Jadi seperti ini. Karena ini kan harga. Currency kita gunakan ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, oh Pak, saya nggak mau pakai ada rupiahnya kok jelek gitu ya. Tanpa ada rupiahnya, lalu bagaimana caranya? Kita menggunakan non rupiah berarti ya. Kita gunakan non. Seperti ini, teman-teman ya. Jadinya berarti ini jadi jelas ya. 3.000, 18.000. Oke. Ini terlalu besar Pak, kecilkan. Oh, kecilkan boleh. Lalu totalnya sekarang. Nah, total itu didapatkan dari jumlah kali harga. Ya, ini karena hanya latihan saja ya. Jumlah kali harga kalau dihitung berarti kita buat 12 dikali 4.000 kalau di sini. Nah, kalau di dalam Excel kita cukup menuliskan, ini bisa menggunakan AutoSum. Bisa juga AutoSum seperti ini. Ya, dia otomatis ngeblok. Ini. AutoSum. Nah, tapi tidak menggunakan AutoSum ya, teman-teman ya. Kita menggunakan sama dengan seperti ini. Bisa juga kita buat begini. Ini, tapi yang diingat itu adalah selnya ya. Ini berarti E6 kalinya itu bintang ini. Ya, dikali D6. Nah, kita enter. Ini sama. Ya. Jadi, ini rumusnya ini kita bisa lihat di sini. Ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya nih. Rumusnya saya masukkan di sini. Oh, sorry. Saya masukkan di sini. Ini rumus ini. Masukkan di sini supaya teman-teman bisa lihat. Oh, sorry. Boleh. Ctrl Z ya teman-teman. Kalau terjadi kesalahan, ini undo. Loh. Ini tak belum. Sama dengan ini dikali ini ya. Kita enter. Rumusnya itu adalah ini ya teman-teman. E6 kali D6. Tapi diawali dengan
apa? Diawali dengan sama dengan. Diawali dengan sama dengan. E6 kalau saya tulis di sini pun sama. Kali D6. Nanti hasilnya sama. Jadi dimanapun kalau kita mengingat selnya, alamatnya, dimanapun bisa kita menjumlahkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah dapat satu berarti yang semuanya ini berarti tinggal kita kopikan aja. Sama seperti tadi ini ada titik kotak kecil di bawah ini. Ada kotak kecil di bawah sini. Kotak kecil banget ini. Nah, pada saat posisi dia berbentuk plus, di-drag ke bawah. Ini. Nah, otomatis. Atau kalau tidak bisa seperti itu, bisa begini juga. Ini di copy, ya teman-teman. Ini posisi ada di sini di F6 ya. Ctrl C, lalu letakkan di bawahnya, lalu tekan Shift, tekan panah ke bawah, lalu Enter. Itu juga sama. Jadi tekan Shift, tekan panah ke bawah. Ya, saya ulangi. Jadi setelah kita copy, letakkan di sini, lalu kita tekan ke bawah, di blok ke bawah, Enter. Nah, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ya masih ada lagi, masih sisa kurang lebih. Dari sini ke sini boleh di copy, walaupun masih ada satu lagi yang belum. Nah, copy aja. Karena yang dia copy itu adalah rumus yang ini tadi, sesuai dengan pergerakan daripada selnya. Kalau di sini selnya berubah F7, maka nanti dia akan melakukan yang namanya rumusnya F7 juga. Jadi, sini sekarang rumusnya apa? E7 kali D7. E7 kali D7 sama. Setiap bergerak ke bawah sama. Setelah kita melakukan copy. Nah, untuk menjumlahkan ke bawah, ya, totalnya di bawah ini, kita bisa menggunakan auto sum ini tadi. Enter. Oh, ini jumlahnya. Kita tuliskan di sini misalnya sub total. Lalu ini kita format tadi seperti tadi, kita format seperti tadi, klik kanan, lalu format cell, kita pilih yang currency, tapi ini kita ganti dengan yang non ya. Ini, ya teman-teman ya. Nah, terus di bawahnya ini mau dikasih rupiah khusus untuk yang di bawah. Oh ya, kita currency, lalu pilih yang ada rupiahnya, lalu kita. Nah, seperti ini teman-teman, udah jadi. Nah, tinggal nanti poles diperbaiki. Misalnya mau dibikin backgroundnya ini, di blok dulu, klik kanan, membloknya sama seperti tadi, ini diarahkan ke awal, lalu boleh ditekan tombol Shift, lalu diklik di akhir. Nah, bisa menggunakan yang dari sini, yang dari home ini. Biar kelihatan kayak ember dituang ini, kita bisa menggunakan ini sebagai backgroundnya. Tapi ya kontras ya. Kalau ini kurang kontras, kita bikin misalnya warna itu biasanya ya hitam dengan putih itu kontras banget. Lalu biru, kalau kita bikin warna merah, cocoknya dengan apa? Merah itu cocoknya dengan warna putih. Kalau kuning, cocoknya dengan warna biru dongker, supaya dia kontras. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya biasanya warna itu menyesuaikan laporan yang akan kita buat. Oke, seperti itu sudah jadi. Ini yang sangat dasar sekali. Nah, pahami dulu bagaimana kita melakukan format dengan menggunakan menu home. Ini yang kita gunakan baru ada berapa? Ada ini fontasinya ini font, lalu kita format bold, lalu kita melakukan fill color, lalu melakukan font color. Baru seperti itu ya, lalu buat penjumlahan sederhana. Oke, ya semoga bermanfaat.